Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bosowa Makassar. Dengan saya Anissa Dwi Wulandari beserta 5 rekan saya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia dengan dosen pengampu Pak Arief Wicaksono, SIP MA. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang peran Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina. Berikut penjelasannya. Konflik Israel dan Palestina merupakan konflik internasional yang menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Banyak aspek yang mempengaruhi konflik Israel-Palestina, dimulai dari permasalahan dasar yaitu kepentingan kedua belah pihak yang memperebutkan sebuah wilayah yang sama, sampai dengan permasalahan yang disebabkan oleh aspek sejarah, budaya, agama, ekonomi, dan sebagainya. Indonesia sendiri merupakan negara yang kebijakan luar negerinya yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang dikhususkan untuk kepentingan nasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak terhadap salah satu negara yang sedang berkonflik. Apalagi hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian aktif artinya Indonesia secara aktif ikut dalam menjaga ketertiban dunia, sehingga prinsip bebas aktif inilah yang menjadi semangat juang Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian salah satu negara yang menjadi fokus Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya yaitu negara Palestina. 2 tahun setelahnya, Hamas melakukan serangan pada Israel. Pada serangan pertamanya ini, Hamas juga menculik dan menghabisi 2 tentara Israel. Pada tahun 1993, pasca tidak setujunya Hamas dengan kesepakatan Oslo yang bertujuan untuk memfasilitasi perdamaian Palestina dan Israel, Hamas mulai melakukan penyerangan. Penyerangan ini dilakukan terhadap Israel dengan menggunakan bom dan senjata tembak. Perang tersebut berlanjut mulai dari tahun 2000 sampai yang terjadi pada 20 Mei kemarin, yaitu kejadian pemboman. Hamas aktif bertempur dengan Israel dengan berbagai cara, tak hanya menewaskan anggota kedua belah pihak. Pertempuran juga menewaskan pada tahun 1987 Hamas dibentuk di masa perlawanan Intifada yang terjadi di tepi barat dan jalan Gaza. Untuk diketahui, Intifada adalah gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Hamas yang akhirnya terbentuk pada masa ini merupakan gabungan dari anggota Ikhwanul Muslim serta faksi agama dari PLO, Palestina Liberation Organization. Dan dalam waktu yang singkat, Hamas mendapatkan banyak pengikut. Pada tahun 1988, konflik antara Hamas dan PLO meletus ketika dalam piagam 1988 miliknya. Hamas menyatakan bahwa Palestina merupakan tanah air Islam yang tidak boleh diserahkan pada non-Muslim. Selain menyatakan hal tersebut, Hamas juga menegaskan bahwa merebut kendali Palestina dari Israel adalah kewajiban Muslim Palestina. Semenjak saat itu, Hamas mulai bertentangan dengan PLO. Faktor yang melatar belakangi Indonesia untuk mendukung Palestina adalah yang pertama, anti-kolonialisme. Sesuai dengan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merasa bahwa tidak ada negara yang boleh menguasai negara lain.
Hal ini menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menolak keterlibatan maupun tergantungan kepada pihak luar. Dengan demikian berpotensi berkurangnya kedaulatan dapat diminimalisir. Terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk mendorong kemerdekaan Palestina, Indonesia merupakan negara yang menentang segala bentuk penjajahan. Yang kedua, karena masyarakat Indonesia sangat bersimpati dengan Palestina sebagai sesama negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Dukungan Indonesia pada Palestina ada berbagai macam. Yang pertama, Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik apapun dengan Israel. Kemudian, pada tahun 2016, Indonesia juga mendorong Oki untuk segera mengeluarkan KTT dan mendorong pemimpin Oki untuk memobilisasi terhadap dukungan pada Palestina dalam forum internasional, serta mendorong Oki untuk merekonsiliasi antara Hamas dan Fatah pada forum Oki. Indonesia juga ikut terlibat dalam diplomasi untuk mendorong isu Palestina dalam forum PBB, serta ikut mendesak PBB untuk segera mengeluarkan atau memberikan kedaulatan pada Palestina. Sebenarnya ada banyak dukungan yang coba Indonesia berikan kepada Palestina, baik itu dalam bantuan sosial, bantuan obat-obatan, dan juga bantuan militer yang Indonesia berikan kepada Palestina. Juga ada berbagai kebijakan yang Indonesia coba buat untuk Palestina, karena Indonesia merasa bukan hanya tentang konflik agama yang terjadi pada Palestina, melainkan kemanusiaan kita yang diuji. Dari penjelasan materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa sengketa yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan isu yang menjadi perbincangan dunia internasional hingga saat ini. Berbagai pro dan kontra dalam penanganan konflik menjadikan masalah ini semakin berkembang dan bukannya surut. Indonesia berupaya menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Melalui perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi Indonesia, kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dalam konflik ini karena melihat banyak masyarakat sipil yang telah berguguran akibat dari perang antara Israel dan Palestina. Untuk mencapai misi perdamaian antara dua pihak yang bersengketa ini diharapkan dari berbagai pihak, yakni organisasi internasional maupun aktor negara untuk saling bekerja sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.